Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dianata dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 120705263339 akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia serta fungsi dan bedanya masing-masing. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki berbagai macam perkara yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki macam-macam peradilan yang ada di negeri ini. Terkadang beberapa orang awam mengajukan perkara ke suatu pengadilan tetapi ditolak, itu karena bukan ranahnya atau bukan tempat yang tepat untuk tempat mengadili tersebut. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kita menambah wawasan kita untuk mengetahui fungsi dan beda dari lembaga masing-masing tersebut. Yang pertama, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, mengutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari peradilan pada umumnya. Pengadilan ini ditunjukkan pada masyarakat umum dan menerima perkara pidana maupun perdata. Nah, jika orang yang berperkara meniat mengajukan perbandingan atau banding, pengadilan ini atau pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota ini sangatlah cocok atau sangatlah pas untuk melangkah ke selanjutnya. Yang kedua yaitu pengadilan agama. Pengadilan ini dikhususkan bagi orang yang beragama Muslim saja atau Islam yang ingin mengajukan perkara seperti perceraian, warisan, perkawinan, dan lain sebagainya yang diatur dalam agama Islam atau ajaran Islam. Bagi yang non-Muslim, perkara seperti perceraian ini dapat ditangani di pengadilan negeri saja. Yang ketiga itu pengadilan militer. Pengadilan militer yaitu berwenang untuk mengadili suatu perkara, terkhusus jika oknum tersebut bekerja di institusi militer seperti tentara maupun polisi. Yang keempat yaitu pengadilan tata usaha negara. Jika kalian memiliki masalah dengan negara, maka peradilan ini sangatlah cocok atau tempat yang tepat untuk mengadili suatu keadilan. Misalnya jika bermasalah dengan institusi negara seperti sekolah atau perguruan tinggi, kamu bisa menuntutnya di pengadilan yang terletak di tingkat kota atau kabupaten. Setelah satu perkara besar yang telah ditangani, pengadilan ini adalah sang sengketa hasil pemilihan Presiden 2014. Saat itu pasangan Prabowo Rajasa mengajukan gugatan ke PT UN. Pasangan ini menuding ada yang janggal dalam proses Pilpres 2014. Yang kelima yaitu ada pengadilan pajak. Merasa sudah membayar pajak tetapi tetap ditagih. Ini adalah tempat yang cocok untuk mengadu sebab pengemplang pajak juga bisa diadili di sini. Salah satu kasus besar yang sempat ditangani lembaga ini adalah penggelapan pajak terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh Asian Agri Group. Yang keenam yaitu pengadilan tindak pidana korupsi. Dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan ini dikhususkan bagi para koruptor, sehingga untuk para koruptor jangan coba-coba untuk korupsi jika tidak ingin diadili di pengadilan ini. Yang ketujuh yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sendiri berfungsi untuk mengadili suatu perkara banding di tingkat akhir dan keputusannya bersifat final atau sudah pasti. Artinya, inilah pengadilan tertinggi setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pihak yang berperkara dan tak puas di tingkat pengadilan tinggi bisa mengajukan kasusnya ke pengadilan Mahkamah Agung ini. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sang sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, lembaga ini juga memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan cela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pengadilan yang ada di Indonesia serta fungsi dan bedanya masing-masing. Bedanya itu menurut saya di beberapa pengadilan ada yang boleh mengajukan di pengadilan itu dan ada yang tidak. Seperti misalnya di pengadilan agama cuman mengurus perceraian, warisan, perkawinan dan hanya diperbolehkan untuk orang Islam saja atau orang Muslim. Sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam materi, perkataan maupun penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.